Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan membahas sebuah tema ya, Antikristus versi Tritunggal. Loh Pak, kok ada Antikristus versi Tritunggal? Ya, karena Tritunggal tidak mau memahami Antikristus yang Alkitab. Dia mendirikan sendiri kebenaran sendiri ya, mendirikan kebenaran sendiri. Antikristus menurut Tritunggal. Ya. Hari ini saya dikasih link tayangan dulu yang terhormat mantan mentor saya Pendeta Yosua Tewuh akan mengadakan tayangan tentang Antikristus ya. Lalu saya Pak Henry, Pak Pendeta HTD ikut dong di tayangan mantan mentor Bapak itu, Pak Pendeta Yosua Tewuh. Ya kan sudah tahu Pak Yosua Tewuh kan bukan Allah Esa ya, dia tidak mengimani Allah Esa. Dia tidak mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sudah mengakui Yesus itu Allah, tapi masih Bapa dalam nama Yesus. Masih begitu. Lalu beliau akan menyampaikan Antikristus ya. Pembahasan tentang Antikristus tentu ya versi beliau, versinya Tritunggal ya toh. Ya. Versi Tritunggal itu yang gimana Pak? Coba perhatikan baik-baik ya toh. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu menolak atau menyangkal baik Bapa maupun anak. Yang menyangkal Bapa maupun anak itu Antikristus. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat 7. Yang menyangkal bahwa Yesus datang itu jadi manusia, itu Antikristus. Dua-duanya ini disangkal oleh Tritunggal. Tritunggal tidak percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah manusia. Dia bilang Yesus yang datang itu Tuhan. Tuhan 100%, manusia 100%. Jadi Tritunggal sebenarnya sudah ketahuan Antikristus. Yes, menurut Alkitab. Tapi Tritunggal bikin ajaran sendiri, mendirikan ajaran sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu yang menolak atau menyangkal baik Bapa maupun anak. Lalu HTD ini dituduh Antikristus. HTD ini kan menyangkal Bapa. Ya. Bukan hanya menyangkal, saya menolak gitu. Menolak menyembah Bapa yang kalian doa Bapa kami itu, enggak mau saya ya. Mari kita lihat Antikristus. Antikristus itu anti Yesusnya sudah Kristus. Bener dong. Antikristus artinya anti Yesusnya sudah Kristus. Anda tahu Kristus itu artinya apa? Yang diurapi Pak. Itu pengajaran Tritunggal maha sesat. Yang diurapi itu bukan Kristus. Yang diurapi itu Yesus manusia. Itu yang diurapi. Kalau Kristus itu kan roh gitu. Roma roh itu berapa ya? Roma 9 ayat Roma 8 ayat 9 ya. Kemudian Kristus itu artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Mesias itu artinya Allah. Roma 9 ayat 5. Jadi Pak Yosua Tewuh apakah nanti akan membahas itu? Yesus Kristus, Yesus itu artinya Mesias, Mesias itu artinya Allah. Yesus Kristus artinya Yesus Allah. Pertanyaan sederhana, Pak Yosua Tewuh mau membahas Antikristus, artinya membahas anti Yesus Allah. Introspeksi diri sendiri. Pak Yosua mengimani Yesus Allah enggak? Mengimani Pak. Satu-satunya Allah apa enggak? Enggak Pak, masih ada Bapa juga. Nah, Antikristus mau membahas Antikristus. Ya. Oke, menyangkal Bapa maupun anak. Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Allah.
Lalu itu antikristus itu yang menyangkal Bapa. Bapa ini siapa? Bapa yang dalam posisi Yesus sudah Allah. Siapa Bapa? Bukan Bapa yang kalian doa Bapa kami. Kalau yang kalian doa Bapa kami itu Bapa waktu Yesus masih jadi manusia. Ini Yosua Tewu pasti nggak ngerti kayak gini. Ya, aku berani taruhan deh. Yosua Tewu nggak ngerti. Ya, antikristus itu menyangkal Bapa, itu HTD antikristus. Kan HTD menyangkal Bapa. Tak kasih tahu Pak Yos, Anda harus posisikan dulu Yesusnya Kristus dulu. Yesusnya Allah dulu, baru Bapa. Bapa itu siapa? Yang Bapa dalam posisi Yesus Allah itu siapa? Tentu saja Bapa kekal, Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Anda yang antikristus pasti Anda menyangkal Bapa kekal, Alfa Omega, Yesus Kristus, Maha Kuasa. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Anda yang antikristus, anti Yesusnya sudah Allah, pasti Anda menyangkal Yesus itu Alfa Omega Maha Kuasa. Betul nggak? Pak Yosua Tewu, Anda menyangkal Yesus Maha Kuasa? Maha Kuasa itu Bapa. Larak tenan toh, bener toh? Jadi menyangkal Bapa maksudnya menyangkal Yesus Allah, Yesus Maha Kuasa, Yesus Alfa Omega. Bapa kekal, Yesus Kristus Alfa Omega. Sekarang menyangkal anak, gimana menyangkal anak? Ya, Wahyu 2 ayat 18. Anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga membara. Jadi ini bukan anak waktu Yesus manusia di bumi, bukan. Untuk posisi yang Kristus, ya, untuk posisi yang Kristus, anak Allah itu, anak itu maksudnya anak yang matanya seperti nyala api. Yesusnya sudah roh. Anda menyangkal nggak hari ini bahwa Yesus itu sudah roh kudus? Menyangkal Pak, kami nggak mengimani Yesus itu roh kudus. Ya, Pak Yosua Tewu, apakah Anda mengimani Yesus itu roh kudus? Bingung Pak. Pak Yosua Tewu itu mentor saya, ada puluhan tahun jadi pendeta, masa masih bingung Yesus itu roh kudus atau bukan, Yesus itu satu-satunya Allah atau bukan, masa masih bingung sih ya. Jadi nanti lihat aja Pak Yosua Tewu ketika menjelaskan tentang antikristus, pasti dia gagal memahami. Pasti antikristus, pasti Yesusnya tidak diposisikan sebagai Kristus. Kristus itu Allah artinya ya. Pasti Yesusnya dikira ya Yesus manusia. Lalu siapa yang menyangkal Bapa dan anak? Bapaknya ya doa Bapa kami dulu. Yang kalian doa Bapa kami, dipikirnya begitu. Anak itu pasti Yesusnya masih anak-anak Allah di bumi. Salah pakai banget Pak Yosua. Kalau Anda mau jelasin nanti Kristus, posisikan dulu Yesusnya sudah Kristus, sudah Allah. Lalu siapa yang menyangkal Bapa? Menyangkal Bapa kekal, Alfa Omega, Maha Kuasa, Yesus Kristus. Anda pasti menyangkal itu. Lalu menyangkal anak itu apa? Anak Allah yang matanya seperti nyala api. Udah ada di Wahyu 2 ayat 18. Nah yang begini pasti bingung Anda. Pak Yosua Tewu, Anda pasti bingung. Sehingga ketika Anda mau menyampaikan antikristus, nanti orang bilang, loh ini sebenarnya yang antikristus yang khotbah itu ya, yang membahas antikristus, dia sendiri antikristusnya. Duh, tepuk jidat nih, makanya hati-hati, nanti dengerin aja ya. Itu mantan mentor saya pasti begitu. Pemahamannya beliau itu baru sampai segitu. Dia tidak paham antikristus harus memposisikan Yesus sudah Kristus, artinya sudah Allah. Kalau Yesusnya masih manusia itu ya anti Yesus manusia. Orang Yahudi itu benci dan anti kepada Yesus yang manusia, makanya dia bunuh. Tapi kalau antikristus itu Yesusnya harus Kristus. Ya. Kristus, Yesus Kristus, Yesus Allah. Nah, antikristus juga yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Ayo diuji. Anda mengimani nggak Yesus datang itu sebagai apa? Menurut kami manusia iya, 100% Allah juga, Tuhan iya. Makanya itu antikristus. Ya. Dari 2 poin itu akan ketahuan. Baik, kepada saudara-saudaraku yang memberi link ke saya bahwa disuruh ikut di pembahasan Yosua Tewu tentang antikristus, ya mohon maaf, aku udah tahu siapa yang jadi antikristus. Ya, Pak Yos yang terhormat, sahabatku, saudaraku, Bapak Pendeta Yosua Tewu,
Saya hanya mengingatkan kalau Bapak mau membahas antikristus, sebelum nanti acara berlangsung, pahami dulu, Yesusnya harus sudah Kristus. Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Mesias artinya Allah. Roma 9 ayat 5. Kalau Anda belum memahami ini, bicara antikristus sama saja dengan bullshit, gitu. Omong kosong. Ya nanti dibilang ini antikristus membahas antikristus. Ya, kasihan ya. Ya salam untuk sahabatku, untuk sesama hamba Tuhan, mantan mentorku Joshua Tewu. Ya kalau Henry Tandianta nggak mungkin Pak ikut Pak, nanti kasihan ya, kasihan Bapak nanti. Nantian Bapak itu soalnya ya saya hanya meluruskan saja. Jangan sampai membahas antikristus, Yesusnya masih diposisikan seperti waktu di bumi jadi manusia. Wah ini salah pakai banget. Gitu. Jadi Yesusnya harus sudah Kristus, baru disebut antikristus. Berasal dari kita, betul? Ya para pendeta-pendeta itu banyak yang jadi antikristus ya. Tapi tidak sungguh-sungguh, jelas tidak sungguh-sungguh. Karena menolak Yesus Kristus kok. Makanya disebut antikristus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.